tali yang dari rumah sakit tuh ada yang putih itu tali putih. Kalau gue sebutnya emang sih ngomongnya tali pocong, gue bilang gitu, sering gitu. Mana tali pocong? Gue mau masang talinya ke pohon, di saat gue mau masang puterin talinya ke pohon, stuck. Allahu Akbar. Iya mau kemana? Nanya lagi, mau kemana? Ikut saya, anjir. Dia tawa lagi, nangis lagi. Gue teriak lagi sekali lagi. Lu mau keluar apa gue mau bakar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi nih teman-teman semua, gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping saya sudah ada seorang narasumber, yaitu Bang Pimen aja lah ya, panggilannya Bang ya. Pimen Bang aja. Pimen, ya udahlah langsung aja kita sapa nih Bang Pimen. Waduh, gimana nih Bang Pimen nih? Ya Pimen nih, ya gitu kan. Kayak kartun ya Bang. Kayak kartun Pimen ya kan. Gimana Bang, kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Bang. Baik Bang ya. Salam untuk teman-teman dan juga salam untuk keluarga di rumah nih Bang. Iya. Nah, dengar-dengar teman-teman semua, Bang Pimen juga punya YouTube. Ada YouTube-nya Bang. Masih baru sih, ya buatinan aja. Apa sih cerita-cerita pendakian juga gitu. Next juga emang pengen buat konten kayak apa sih? Estimasi jalan kayak gitu. Biaya berapa gitu iya, ya. Kayak gitu. Kalau boleh tahu lagi Bang, nama YouTube-nya apa Bang? Nama YouTube-nya itu Pimen Maulana. Nah, Pimen Maulana teman-teman semua. Jadi teman-teman semua misalkan pengen cerita-cerita horor Bang ya, mampir langsung ke channelnya Bang Pimen dan juga atau pengen naik gunung online bisa juga nih Bang ya. Bisa terus. Dan ternyata Bang Pimen juga punya trip nih Bang. Iya ada Bang kita. Apa nama tripnya Bang? Sebenarnya sih kita bukan komunitas ya Bang. Kita itu namanya ajang silaturahmi gitu dari Padahal Adventure. Padahal, kenapa namanya Padahal? Itu kisahnya Padahal Adventure kita sebenarnya dulu kan sempet ya ada yang namanya orang-orang yang menyebut minumannya kopi, padahal apaan? Padahal mah sirap dulunya gitu. Pak, makanya namanya Padahal. Tadinya kayak gitu. Keren. Tapi berjalannya waktu dan gua Bang Arif sama yang lain-lainnya itu juga ada kepanjangannya juga. Apalagi itu? Padahal Adventure itu pencipta alam dalam segala hal. Widih, jadi bukan hanya di atas gunung, di darat mau touring mau apa, yang penting kita silaturahmi Bang. Makanya Padahal Adventure. Jadi teman-teman semua misalkan mau naik gunung terus bingung gunungnya mana dan nggak punya temen, milih organizer trip juga bingung, langsung aja nih hubungin Padahal Adventure. IG-nya apa Bang? Misalnya teman-teman pengen hubungin nih. IG-nya ada namanya Padahal strip bawah Adventure. Oh, berarti Padahal_Adventure. Iya Bang. Nah, gitu. link YouTube dan juga Instagram ada di bawah video. Oke Bang, tadi udah ngomongin YouTube, ngomongin trip juga nih. Iya Bang. Abang mau cerita apa nih? Gunung mana nih? Aduh, ini ada kisah cerita yang Gunung Cerme Bang. Cerme? Iya. Oh, lewat jalur mana Bang? Lewat jalur Pia Apuy Bang. Apuy? Oke. Dan kalau boleh tahu nih Bang, intinya aja nih Bang, singkat ceritanya aja nih Bang, sebelum masuk cerita Bang ya. Ngalamin apa tuh Bang? Itu adik gue pribadi sampai kesurupan. Kesurupan? Kesurupan. Maksudnya kesurupan pas selama proses naik gunung atau? Enggak, pas udah di bawah. Udah di bawah, jadi dia emang udah ngikutin dari atas. Udah kejadian di pos 3, udah kejadian berantakan apa semua di situ, mistisnya di situ, misterinya di situ. Dan ternyata di bawah dia langsung kesurupan. Oke. Saya makin penasaran Bang cerita dari Bang Pimen. Ya, gitu kan. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai.
Sikat! Waktu ke Cermai itu sekitaran tahun kemarin ya kalau nggak salah, itu ada dari kampus daerah Depok juga ada cowoknya adik gua terus sama saudara gua juga, itu dia mau pergi mendaki gunung Cermai bilang gitu kan. Bang tolong agendain dong bilang gitu katanya. Oh ya udah, agenda ke gunung Cermai gitu loh Bang. Nah setelah udah di agenda itu gua nggak tahu jadwalnya itu ternyata mau naik gunung itu malam Jumat kayak gitu. Nah udah dari Jakarta tetap karena emang udah prepare semuanya, berangkatlah sampai sana juga tuh hari Kamis ya kan, malam Kamis, sampai mulailah pendakian di hari Kamis ya kan. Itu cuaca bagus, cuaca masih bagus-bagus banget, masih cerah bilang itu kan cuaca. Nah setelah udah pagi mau mulai start, langsung ke apa namanya itu pos pendaftaran ya kan. Pos pendaftaran di situ udah sarapan, daftar semuanya, itu cuaca berubah. Cuaca itu langsung kabut, gelap, udah berubah segalanya. Nah di situ ada pendaki lain ya, satu rombongan 5 orang sama satu rombongan lagi 3 orang, dia udah jalan duluan. Nah gue itu di situ ada bertujuh, gue nggak bisa sebutin sih satu-satunya bilang itu kan. Mulailah pendakian di situ. Setelah doa bagaimana dan lainnya, gue mulai mendaki jalan terus. Nah di situ pun udah ada cowoknya adik gue itu udah kendala di kaki, kayak keseleo gitu. Ya udah, tapi ditanganin, lanjut lagi perjalanan sampai pos 1. Nah di pos 1 itu posisi udah ada sekelibat entah sosok apa di sebelah kanan. Ini kan pos 1, sebelah kanan ses, astagfirullahaladzim, gue cuman bilang gitu, cuman yang lain gak ada yang tahu, itu gua doang posisinya. Nah setelah itu udah istirahat, ngopi sejenak atau gimana buat lanjutin perjalanan, jalan lagi. Nah sampai di pos 2 itu istirahat sejenak, istirahat, ngopi, santai, ngerokok, bergurau riau sampai istirahat itu. Kemudian mau lanjutin perjalanan, itu gue stuck berhenti. Kenapa gue berhenti? Itu gue kaget sekilap. Ada anak kecil berlari-larian. Anak kecil berlari-larian banyak banget di situ. Gue pikir emang gue doang yang ngeliat, tapi ada juga kawan gue juga ngeliat. Cuma gue nggak lanjutin perjalanan. Gue berhenti. Gue bilang anak-anak doa dulu di sini buat mereka sama buat diri kita pribadi, buat melanjutin perjalanan biar lancar. Tapi tuh suasana emang masih sunyi, kabut, udah nggak jelas gitu. Tapi gue tetap lanjutin perjalanan. Setelah gue lanjutin perjalanan lagi, setelah doa lanjut sampai di sebelum pos 3, bayangan pos 3 situ, itu udah gerimis. Akhirnya aku mutusin buat pakai jas hujan semua. Pakai jas hujan semuanya. Setelah aku pakai jas hujan, lanjutin lagi pos 3, hujan turun, gua di depan. Nah setelah gua di depan itu, kemudian gue stuck berhenti. Astagfirullahaladzim, itu udah agak sorean. Gua ngeliat ada sosok cewek cantik banget. Itu ada di jalur, ada tempat buat duduk kayu gitu. Itu ada sosok cewek, cuman gue yang lihat. Gue cuman Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ya udah, karena posisi hujan, gue ngomong ke anak-anak, ke tim, ya udah diriin tenda di sini aja yuk, di samping jalur sebelah kiri, diriin tenda. Akhirnya gue diriin tenda tuh sama anak-anak yang lain, diriin tenda semuanya. Setelah gue diriin tenda, posisi hujan, yang lain pada masuk semualah, masuk. Gue buat masang flashit, gue sendiri gue masang flashit nih. Akhirnya gue masang flashit, itu cewek masih ada di situ, posisi hujan. Emang cantik banget, gue akuin. Nah, gue masang flashit,
gue mau masang talinya ke pohon. Di saat gue mau puterin talinya ke pohon, tak, Allahu Akbar, itu ada sosok, gue nggak tahu, serem banget. Gue sempet kaget banget. Gue nggak tahu apaan, tapi gue tetap ikat, gue tarik lagi. Rasa takut ada, cuman ya udahlah, karena udah emergency banget. Gue bingung. Gue pasang. Setelah itu gue masuk, gue lihat udah nggak ada, semuanya nggak ada. Udah azan asar, itu masih gerimis, gericik lagi hujan. Ada temen gue 2 mau jalanin sholat, ya. Temen gue 2 mau jalanin sholat, udah ngambil wudhu apa gimana. Di saat dia mau sholat, hujan, petir, jeder, brrr, kayak nggak ngizinin sholat tuh. Kok gue aneh, kok bisa? Akhirnya dia berhenti, nggak jadi sholat gitu. Gue bingung aja, kita mau niat baik, tapi kok kenapa hujan? Akhirnya nggak jadi sholat, istirahat, makan, bikin makan lah, ngopi, ngobrol-ngobrol santai bagaimana, sampai azan maghrib, mau sholat lagi. Begitu lagi, hujan lagi gitu, petir lagi, lah kok gitu. Ya udah, akhirnya mutusin, ya udah nggak sholat, istirahat. Hujan masih gemericik aja, ngobrol, makan, pada semuanya tuh bareng-bareng ngobrol santai bagaimana, dan kemudian istirahat lah. Anak-anak istirahat semua, dan gue pun juga istirahat. Gue istirahat sejenak, adik gue, temen gue nih pada rebah, istirahat dah, kayak tidur ayam lah gitu. Nah gue udah mulai merem, tidur ayam, itu gue dipanggil sosok cewek, ikut saya. Nah gue bilang, kemana? Ikut. Iya, kemana? Ikut. Begitu terus. Nah ada yang serem itu juga ngomong, ikut, kayak suara-suara. Wah kacau nih, gue bilang gitu kan. Wah, gue udah gak karuan, gue bilang kan, gila, gokil, gue bilang gitu. Nah, gue sempet, iya mau kemana, nanya lagi, mau kemana? Ikut saya, anjir. Nah, gue nggak mau. Tiba-tiba tuh di tidur gue, itu pohon yang gue iket gitu, tuh rubuh, nindiin gue. Bilang itu, gue sampai teriak, Allahu Akbar. Gue kebangun lah, gue di situ, bangunlah anak-anak, adik gue pada ngapa. Wah, ngapa, bilang gitu. Udah nggak apa-apa, gue bilang gitu kan. Ya udah, gue ngerokok, gue ngopi apa gimana. Cuman gue masih tanda tanya nih, itu gue disuruh ikut tuh mau kemana, dan itu siapa? Gue juga nggak tahu nih terusuran kayak gimana nih, ya kan. Nah di situ ada temen gue juga mau kencing, gue di dalam, dia ngencing lah ke belakang apa gimana, belakang dia kencing. Pas dia masuk lagi, sebelum masuk sih dia ngelihat, katanya gue lagi ngerokok di luar. Bang Pimen ngapain? Bilang gitu. Lah, perasaan gue di dalam, bilang gitu kan. Panggil lah, Dok, bilang gitu. Ya udah masuk. Dah, Bang Pimen tadi. Ya udah. Masuk. Anjir. Siapa itu, gue bilang gitu. Ya udah deh, ya. Gue cuma mutusin bilang, ya udah, kalau emang besok cuaca masih nggak bagus, nggak baik, kita putusin untuk pulang aja, turun. Jangan maksain, keselamatan itu lebih penting gitu. Gunung nggak akan kemana-mana kok. Pagi tiba, hujan masih, ya kan. Jam 9 hujan masih. Jam 11 masih hujan. Gue mutusin, ya udah turun aja yuk. Ya udah, kira putusin turun. Gue balik pakai jas hujan atau gimana, posisi hujan-hujanan turun. Nah setelah turun ke pos 2 yang tadi, itu adik gue udah ngerasa pegel, berat pundaknya bagaimana. Nah gue ngeliat, lah kok kayak bukan adik gue. Itu emang kayak bukan adik gue. Ya udahlah, biarin dulu, turun lagi nyampe pos 1. Pas di pos 1 itu ada sosok yang cewek yang tadi kayak di atas itu, di tempat sebelah kanan pojok. Lah itu yang tadi gue samperin. Sebenarnya ada apaan ya dalam hati gue? Ada dia stay di situ. Akhirnya 2 orang, ada yang turun duluan, gue, adik gue, dan lain-lain tuh turun belakangan. Akhirnya gue turun sampai di base camp.
Tuh adekku udah nangis juga, pegel bagaimana. Akhirnya dijemput mobil sampai di bawah, berubah langsung adek gua. Nah, berubah, gue juga mikir dia nangis, bilang gitu, dia nangis saya, terus teriak-teriak, ketawa. Nah gue sempat bilang, ngapain, kan gue nggak ganggu, gue bilang gitu. Udahlah, kasihan adek gue bilang gitu kan, dia nangis lagi, dia teriak-teriak, dia ketawa-tawa lagi. Gue sempat kesel, sempat emosi apa gimana, sampai gue marah, lu mau keluar atau lu gue mau bakar. Gue sempet gitu. Dia tawa lagi, nangis lagi, gue teriak lagi sekali lagi, lu mau keluar apa gue mau bakar. Akhirnya hilang, sempet dia hilang. Udah gue padang rokok apa gimana, keluar, dia masuk lagi, berubah lagi adek gue. Nah berubah lagi adek gue di situ. Akhirnya yang punya rumah, si bapak-bapak itu keluar, nanya kenapa, nggak tahu ini tadi udah enakan atau gimana, dibikinin air sama dia, ya kan? Dibikinin air sama dia. Alhamdulillah pas diminumin udah hilang gitu aja. Nah di situ gue pada cerita-cerita juga semua. Nah temen gue ini emang dia juga punya pegangan, cuman berbeda pegangannya apa gimana. Ya rada-rada bentrok begitu. Nah seakan-akan tuh kayaknya gue di pos 2 itu emang udah ngerasa bentrok di situ. Udah kayaknya udah nggak kondusif juga, udah cuaca kayak begitu, dan gue udah dia ada pegangan kayak begitu juga. Dan itu yang gue bingung itu cewek siapa dan ada apa, yang masih penasaran sampai gue sekarang kayak gitu. Ya udah pas setelah itu gue istirahat rehat atau gimana, nah dapat info kabar ternyata emang gue itu malam Jumat itu emang udah ditopiin terus dari awal gue naik nyampe gue besokan turun apa gimana, itu posisi cerme topi. Jadi di atas tuh badai bang ya. Iya, topi. Kalau lihat dari bawah kan topi tuh indah banget iya. Ya. Tapi pas kita di situnya pas gue di bawah, pokoknya di bawah gue kontak Nabila, bilang gitu kan. Nabila ngontek gue, abang kemarin keadaan gimana? Hancur, gue bilang berantakan, gue bilang gitu. Iya soalnya abang itu ditopiin dari abang naik, abang turun apa gimana, itu topi doang. Buat kacau banget itu bang, asli cermin. Paling luar biasa itu. Masih penasaran juga tuh, maksudnya apa, gue mau dibawa ngikut tuh mau kemana sampai sekarang. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Bang Pimen nih. Ketika mendaki ke Gunung Cerme melalui jalur Apoy Bang ya? Ya Apoy. Berarti tahun 2019 ya? Enggak bang. 20? Pokoknya yang si Agis itu. Oh, Agis tuh 21 Agis, atau berapa gitu ya? Pokoknya sebelum Agis muncak itu gue duluan. Oh, berarti sebelum Agis naik itu abang duluan gitu ya? Duluan, berarti kan di bulan yang sama bang, beda hari gitu ya? Nah, ini kan memang ada hal yang menarik nih bang sebenarnya. Yang pertama mungkin ini dulu kali bang, yang masalah bisikan itu loh. Iya. Yang ikut saya, terus akhirnya kan suaranya agak berat tuh, kayak ikut saya, gitu kan. Suara pertamanya itu suara cewek apa kayak suara cowok bang? Suara cewek. Tapi nggak tahu wujudnya itu di mana gitu. Nggak tahu wujudnya di mana. Itu cewek pokoknya ikut saya. Pokoknya suara cewek. Gue juga nggak tahu itu ikut mau kemana gitu. Ya mungkin kalau emang gue bilang iya atau gimana, gue nggak tahu ya. Sekarang masih ada apa kagak gitu, gue juga nggak tahu gitu. Nah berarti mungkin kita bilang sosok lah ya, lah ya. Nah si sosok ini cuma ngomong ikut saya aja dan terus-terusan aja, nggak maksudnya nggak ngomong apa lagi gitu. Nggak ngomong apa-apa, dia pokoknya pengen gue ngikut. Tapi yang anehnya abis suara cewek, suara itu ya. Suara yang serem itu dia juga bilang ikut saya, dan gue nolak. Kenapa itu pohon dibanding ke gue doang? Yang dalam mimpi itu ya? Iya, itu
bener-bener kayak emang nyata. Itu pohon gede banget. Pohon gede dong bang. Gede banget itu. Buk ke badan gua, tapi lewat tenda. Tapi di tenda, Ke tapi tenda dulu ke gitu tenda, ya? cuman kenanya gua doang. Oh kayak buk, kayak Iya. seakan-akan tuh gini, pohon, tenda, terus Iya. abang kayak nembus ke tenda gitu ya? Iya, nembus. Cuman kadang di situ kan satu tenda kan gua 7 orang. Iya. Harusnya kan semua. Cuman kenapa posisi di gua doang? Pas banget. Setelah gua nolak. Gua nolak, nggak mau ikut. Gitu. Mau ngapain? Gua nanya kan mau ngapain, nggak mau ikut. Nah, itu langsung pohon. Buk. Nah, di situ gua bangun. Astagfirullahaladzim. Nah, mungkin ya kalau cowoknya adik gua sama yang lain tahu kali gua ya beradaptasi apa ke sono bilang gitu kan. Cuma gue juga emang masih penasaran juga, bukan penasaran juga sih. Pengen tahu mau ngapain sih ngikut dia tuh. Harusnya kalau ini ya harus ada tahu ya tujuannya ngikut tuh kemana, atau mau minta tolong atau ngasih tahu apa kayak gimana. Cuman kalau gua posisi gua ngikut dia, ya gua nggak balik lagi lah bagaimana. Iya, itu ikut saya ya kemana? Nganter paket. Gimana bang? Makanya Sikat gue nganter paket, kayak paket pocong. itu dia. Oh berarti sampai sekarang juga kayak ya teka-teki bang, maksudnya tuh si sosok itu cuma bilang ikut saya, tapi Iya. ikut kemana kan gitu ya? Mungkin misalkan si sosok itu langsung bilang ikut saya ke ini, mungkin udah terjawab tuh bang ya. Mungkin terjawab. Udah maksudnya pas abis turun gunung tuh udah kepikiran gitu. Oh kesini nih, ke kesini. situ, Iya. terus ada tujuannya lah apa kayak gimana. Cuman sampai sekarang emang gue PR banget ya. Gue PR banget dan tim gue pun itu gue PR banget. Malah gue pengen pribadi sendiri, gue pengen ke sana kalau ada barengan atau kayak gimana, gue pengen ke sana. Gitu. Gue pengen cari tahu juga. Pengen tahu masalah itu ya. Masalah itu. Gue pengen ngungkap Cermek tuh kejadian itu tuh mau ada apa sih sebenarnya? Iya. Penasaran Oke. gitu. Nah, terus yang kedua mungkin ini apa ya bang? Yang ini loh, yang ketika sholat terus hujan. Itu dia bang. Ketika nggak sholat nggak hujan. Nah, itu dia, Bang. Gitu. Itu sebenarnya kan kalau kita logikanya bang ya, logikanya kalau kita sholat biasanya Ya adem lah gitu lah. Nggak hujan lah, gerimis dikit. apa Soalnya kan gimana. kita menjalankan kewajiban bang ya, bukan malah melanggar ya. Nah, itu Tapi dia. kenapa hujan ya? Terlepas dari yang topi itu. Nah, itu dia. Nah, pas naik gunungnya itu kan berarti pagi bang ya? Pagi. Itu udah kelihatan topinya belum? Belum. Oh. Belum. Masih normal gitu ya? Masih normal. Oh. Gue naik dari base camp nih, wah normal. Cuman kabut doang dari bawah, gitu. Normal kabut doang. Ya itu naik nyampe pos 1, cuman kabut-kabut manja lah, kabut-kabut manja halus apa gimana. Gue pikir ya udah kabut-kabut puncak gunung lah, masih biasa gitu. Iya. Tapi kenapa kok udah di 2, di 3 kok makin tebel, makin berantakan gitu. Nah, terus yang masalah ngiket ini bang. Nah, abang ngiketnya pakai apa tuh bang? Gue ngiket Ke pohon itu. pakai tali yang dari rumah sakit tuh, ada yang putih itu, tali putih. Kalau gue sebutnya emang sih ngomongnya tali pocong, gue bilang gitu, sering gitu. Mana tali pocong? Gue kadang gitu ngomongnya, bilang gitu kan, iseng aja kan gitu. Nah cuman pas gue ngiket begini, gue kaget. Itu bener-bener serem. Gue bilang serem banget. Itu Depan komuk, depan muka loh. Gambaran dikit nih bang. Warnanya apakah gitu? Itu warnanya hitam, katanya matanya agak merah. Mukanya ketutupan rambut kah atau gimana? Enggak, serem aja bang. Serem aja Kayak- kan? Ini yang namanya serem kayak gitulah bang ya? Iya, pokoknya ya gelap lah. Itu mau apa gimana gitu. Hancur mukanya nggak bang? Enggak, hancur mah enggak. Tapi kayak serem aja gitu. Serem aja, kayak kita kelihatan. ngotot apa gimana gitu kali ya? Kayak mata merah begitu ya gitu. Berarti sama-sama. Iya kaget gue kaget juga. Lu juga kaget gak bang? Iya. Wih, orang nih cek gitu. Iya, gue nyebut kaget, astagfirullah. Gue buru-buru ngiket, gue tarik lagi. Nah, gitu. pas balik lagi ke tenda masih ada gak tuh deh? Nah, pas gue ke situ udah nggak ada, itu hilang, udah. Oh. Hilang. Nah, hilang itu kan yang gue pasti istirahat di situ. Itulah langsung. Emang anak-anak istirahat tidur. Nah, gue langsung yang dipanggil apa gimana. Iya. Nah, terus berikutnya yang wanita cakep banget emang, cewek cakep banget nih, gitu kan? Nah, Itu pakaian yang gimana itu bang kalau beli detail lagi tuh bang? itu yang gue lihat sih emang pakaiannya putih. Putih, bener-bener pakaian putih aja sih. Rambut panjang, bilang gitu. Cuman dia duduk di bangku begini aja, bilang gitu. Oh kan ada Iya. bangku lewat dari bambu gitu ya? iya. Buat kalau pendaki nih ngebreak duduk situ. Iya, Gini aja bang. iya. Cuman kalau gue pikir pendaki yang 5 orang itu kan dia cowok semua, yang 3 Iya. orang katanya cowok semua.
dia. Oh, Gue nggak ketemu sama pendaki-pendaki itu mungkin pada di atas. Di atas lagi yang Di atas ngecampnya lagi ya. Berarti ngecampnya. saat malam itu ngecamp cuma rombongan abang doang dong Rombongan gitu. gue doang. Dan di situ gue juga baru sadar ternyata ini kita ngecamp malam Jumat. Udah malam Jumat 7 orang. Anjir. Ganjil. Oh. Tuh nggak sadar anak-anak semua nggak sadar pas udah di bawah. Kita malam Jumat yang ngecamp kan. Iya, udah gitu kita 7 orang. Nah, baru sadar. Mungkin Bang ya, mungkin itu juga, mungkin ya, gitu Gua kan. juga Tapi nggak tahu. bisa jadi juga yang teman abang itu kan mungkin yang ini kemungkinan Nah, ya. iya, mungkin Berasumsinya juga kan, ya. Nah, berasumsi juga ya mungkin teman gua juga ya yang bentrok kayak begitu kan. Kayak Oh, gitu berarti kan. bentrok bawaan gitu Iya, Bang ya. Ada. Kadang-kadang banyak orang juga kan yang punya pegangan atau kayak gimana gitu kan. Ada yang suka bentrok gitu, nggak terima atau kayak gimana. Di situ mungkin juga ada. Ya mungkin. Gue juga belum tahu karena kan memang nyampe sekarang, kalau ngebayang Nah, yang kesurupan nih Bang, terakhir nih Bang, yang adik abang ya. Itu kan ketika turun tuh Bang, baru kesurupan dan abang kan tadi bilang kayak bukan adiknya tuh. Iya. Gitu kan? Itu cewek. Cantik, yang cewek cantik itu. Kalau gue ngeliatnya cewek cantik itu. Oh, yang lagi duduk pakai baju putih itu. Anjir. Oh. Iya. Berarti misalkan nih Bang, itu cewek bukan setan. Mungkin cowok pada nempelin kali Bang ya. Maksudnya cewek cantik banget. Sebangsa kita manusia lihat setannya cantik kan berarti kan? Gitu kan? Cuman gue pikir iya namanya setan ya. Cantik-cantiknya ya tetap aja setan. Nah, iya sih setan. Iya kan? Gitu. Iya. Tapi yang tingkah lakunya nih Bang, tingkah laku adek Bang tuh kayak gimana sih Bang? Dia pokoknya kalau adik gue kan emang ngomongnya pribadinya diem aja, nggak banyakan tingkah apa gimana. Dia cuman pas itu dia berat aja, udah ngerasain berat bilang gitu kan. Gue ngerasa pas gue nengok begitu, gue liatin itu kayak bukan adik gue. Dari iya, udah beda gitu ya adik kandung pribadi ya. Iya, dari orang tahu gitu kan. Bukan adik gue, cuman gue diem gitu. Gue cuman diem pas di pos 1. Mulai tuh pas di pos 1 dia udah mulai lebih parah lagi, maksudnya beratnya gitu. Cuman dia diem doang adik gua. Tapi gua ngelihat di sebelah kanan sosok cewek yang itu. Itu yang cakep itu pakai baju putih itu ya. Oh, berarti emang dari selepas pos 1 itu Bang yang shelter sebelah kiri itu ya? Iya. Kan pohon-pohonan kopi tuh ke bawah tuh sampai akhirnya base camp kan itu. Dari situ tuh gejalanya tuh. Udah dari situ. Berarti selama pendakian sampai tempat camp biasa aja Bang nih, nggak ada tanda-tanda. Nggak ada tanda apa-apa. Dan ini kan sempat abang bilang, gue bakar apa lu? Dia baru takut tuh. Iya, dia sempat geram maksudnya apa gimana ya. Gue juga pernah ngikut perguruan begitu ya. Gue pengen iniin, gue bilang gitu kan. Gue mau bakar apa gimana dalam hadis pun juga kan ada. Iya, kan gitu. Maksudnya gertakan aja juga gitu. Cuman gue sambil baca surat-surat yang gue bisa ya kan, surat-surat buat ngusir dia bagaimana. Itu sempet bilang gitu, dia langsung teriak-teriakan, iya saya keluar gitu. Keluar. Tapi kan masuk lagi. Nah, tapi masuk lagi. Gitu kan? Dan cuman dia masuk cuma nangis, ketawa. Gitu doang Bang. Berarti selama kesurupan tuh nggak ada interaksi Bang, maksudnya ada. Ini siapa? Ngomong apa-apa nggak ada. Biasanya kan kalau itu kan ada lah. Biasanya kan ada kalau kita lihat entertainment tuh ya kan. Aisa gitu kan. Oh iya itu tujuannya apa? Iya betul. Gue udah tanya mau apa, ada apa gimana? Enggak, cuma nangis, tawa, nangis, tawa. Itu doang. Makanya tadi mungkin si wanita itu Bang ya, yang putih yang cakep itu. Tapi kan selepas kesurupan itu gara-gara dikasih air minum ya, sama yang bapak-bapak itu tuh. Itu udah air putih biasa atau? Air putih biasa. Bukan teh hangat atau apalah ya? Enggak, air putih. Akhirnya reda. Ya itu ada doanya mungkin ya. Iya pastilah ya. Di base camp gue situ kan ada bapaknya, bisa kali ya bagaimana. Karena kan mungkin emang akamsi ya warga situ, dia tahu lah seluk-beluknya gitu kan. Oke, selepas kejadian itu ada rasa ya yang pasti penasaran Bang ya. Tapi ada ngebekas dikit gak sih Bang? Pasti setiap orang kan pasti punya rasa takut tuh Bang. Iya. Ada rasa takut gak sih Bang? Kalau takut mungkin iya. Tapi penasaran iya. Takut iya, penasarannya gara-gara yang ikut ya. Iya, penasaran yang ikut. Kalau takut itu kadang gua kalau ngeliat makhluk halus ya, setan-setan bagaimana, takut tuh di saat gua kaget doang Bang. Iya, karena mukanya serem. Iya. Kalau cakep juga nggak takut gitu ya. Kayak posisi yang cewek cantik yang gua lihat, bukan cuman ya nyebut astagfirullahaladzim, tapi kan cantik. Iya. Gitu. Tapi kalau posisi yang kayak tadi gua gitu,
Astagfirullahaladzim, serem bilang gitu. Gokil itu. Gokil juga sih. Gitu. Oke Bang, dalam waktu dekat ini nih Bang, punya trip kemana sih Bang? Ada sih, pengen ke Gunung Gede Pangrango. Tuh, fun-funan aja lah ya. Iya, pengen ke Gede Pangrango, cuman pengen tektokan. Oh, tektokan. Tektokan. Nah, berarti misalkan teman-teman semua privat trip bisa tuh Bang. Misal anterin nih Bang. Bisa. Ini. Tuh. Bisa. Jadi teman-teman semua misalkan naik gunung nggak punya temen, bukan nggak punya temen. Kalau naik gunung sendirian kan nggak boleh Bang ya. Iya. Alangkah baiknya ya ngajak temen yang sudah berpengalaman atau yang sudah mendaki gunung tersebut Bang ya. Iya, boleh. Misalkan teman-teman ini Jabodetabek gitu kan, Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, Iya. pasti kemana sih? Ke Gede. Iya. Sendirian nih, aneh nih. Ah. Wah, sendirian langsung aja tuh hubungin Bang Vimen, yaitu padahal_adventure gitu Bang ya. Dan juga ada YouTube-nya Bang ya. Iya. YouTube-nya juga ngebahas cerita horor. Cerita horor apa dulu nih Bang? Ya, paling cerita-cerita horor yang kayak kemarin tuh gua cerita pribadi sendiri aja yang Merapi. Yang Merapi kemarin kan gua emang tersesat sehari Tuh. semalaman gitu. Terus sama yang kemarin gua juga ke mana? Ke Prau itu gua gendong orang pingsan. Ternyata itu orang pingsan. Yang Beneran gua pingsan tuh? Pingsan. Oh. Dia bilang gitu, nyampe di atas puncak gua gendong itu ternyata pingsan gitu. Oh, oke. Dan Bang Vimen juga ada punya cerita lagi lah Bang. Tapi nanti lah ya, nanti lah. Tapi ini sedikit kisi-kisi aja nih. Nah. Pokoknya di Gunung Arjuna Bang. Arjuna Welerang yang, aduh, gua udah ngomong langsung ini ya. Tadi Karena kita sempat ngobrol di luar Bang ya, Iya. kalau pasti ini dikit aja nih teman-teman semua nih, ada sebuah ngeliat apa Bang? Aduh, itu sebuah istana di puncak Arjuna. Nah, pokoknya itu kisi-kisinya lah, kisi-kisinya. Tapi sebelum kita ngebahas Gunung Arjuna, teman-teman semua nih habis nonton video ini langsung mampir dulu nih ke YouTube-nya Bang Vimen, yaitu Vimen Maulana. Dan juga teman-teman juga wajib follow-follow nih ke padahal_adventure. Kalau IG pribadi ada Bang? Ada. Apa tuh Bang? Pimentisna sih. Nah, jadi teman-teman semua Pimen misalkan depan. pengen menjalin silaturahmi Bang ya, pertemanan, apalagi pendaki gunung kan, Iya. sharing-sharing. Benar. Bang naik gunung ini kayak gimana, langsung aja teman-teman semua wajib follow di Instagramnya Bang Vimen yang tadi dan juga padahal_adventure. Oke Bang, sebelum ditutup videonya nih Bang ya, mungkin Abang punya pesan gak nih Bang untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih Bang? Ya paling pesen gua pribadi ya, kalau mau naik gunung itu paling kagak sih sebenarnya sehat aja dulu. Itu. Mau cuaca seburuk apapun atau gimana kita sehat, ya kalau emang niat insya Allah apa gimana, ya kita bisa gitu. Yang penting sehat aja dulu, terus safety lah, benar-benar safety. Kan kita kan juga alat-alat udah pada banyak atau kayak gimana gitu. Kalau jangan sampai nggak safety, ya pernah ada juga kejadian yang nggak safety kan jadi kendala gitu. Pokoknya yang paling utama lagi, setiap mau naik gunung itu izin orang tua, itu nomor satu. Betul. Izin orang tua Bang ya. Izin Percuma orang tua. kalian safety, percuma kalian sehat, tapi orang tua nggak ngerestuin. Nah, itu. Pertama teman-teman semua sayang-sayangan sama pacarnya, tapi Iya. orang tua nggak ngerestuin. Nah, kayak bener gitu itu, dah. bener. Utama banget itu. Utama banget Bang ya. Utama. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Vimen ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Cermai ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Abang terima kasih banyak. terima kasih, Bang. Alhamdulillah. Bungkus.